Mari sejenak kita hening antara dirimu dengan Bapa saja. Bersyukur buat apa yang sudah Dia lakukan sepanjang minggu yang lewat. Dan siapkan dirimu dengan kantong anggur yang baru supaya firman yang ditaburkan bisa kau terima dengan utuh. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Pujian penyembahan kami barusan tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Dan kami mau terus berjanji menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Maka bicara kepada kami, ajar kami tentang dosa ini. Sehingga hidup kami ke depan bisa menjadi manusia yang menjauhi dosa. Karena kami paham bahaya dosa itu seperti apa. Jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Di hari ini saya mau berbagi tentang memahami kekuatan dosa. Mungkin temanya tema yang agak nyeleneh. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar tema yang model begini sebelumnya. Karena biasanya pemahaman Kristen tidak terlalu menekankan apa itu dosa. Why? Karena orang Kristen berkata, kebanyakan beriman, bahwa dosa itu sudah selesai, tuntas di atas kayu salib. Sekarang saya coba mau membagikan sesuatu dengan angle yang berbeda. Makanya saya bilang tadi dalam doa, kita siapkan kantong anggur yang baru. Jangan cepat aminkan khotbah saya, anggap saya ini adalah orang bodoh aja. Tapi saya dalam kebodohan ini jujur ingin mengajarkan saudara kebenaran. Maka silakan diuji nanti pengajaran saya dengan Alkitabmu sendiri. Kau punya Roh Kudus, ujilah pengajaran saya ini. Apakah pengajaran ini pengajaran yang benar atau tidak benar, atau bahkan kau anggap nanti salah. Tapi jangan menilai di awal dulu, silakan gumuli bersama dengan Roh Kudus. Memahami kekuatan dosa. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau kita belajar dari Alkitab kita, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dari dosa. Saya mengajar minggu lalu dosa adalah pelanggaran terhadap hukum atau kehendak Allah. Ini menyakup pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan standar kesucian atau standar kebenarannya Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ayat ini secara eksplisit mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum atau kehendak Allah. Dan inilah konsep dasar yang harus dipahami oleh setiap kita. Bahwa apapun itu yang namanya dosa, itu melanggar hukum Allah. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah dosa itu tolong jangan didikotomikan ada dosa besar, dosa kecil. Gak ada itu dosa besar, dosa kecil. Dosa is dosa. Tapi ada Pak pendeta tertentu mengatakan ini dosa besar, dosa kecil. Ya silahkan kalau kau mau dengarkan mereka. Tapi pertanyaan saya, kau mau dengarkan pendeta kayak model saya begini atau mendengarkan atau membaca, merenungkan atau mengimani apa yang dikatakan Alkitab? Dosa is dosa. Apa itu dosa? Ingat kemarin sudah saya sampaikan dalam bahasa Ibrani itu kata, dalam bahasa Yunani itu adalah hamartia. Artinya sama, meleset dari sasaran. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dosa itu berakar dari ketidaktaatan kepada Allah. Ingat kemarin minggu lalu sudah saya katakan dimulai dengan dosa asal itu dari kejatuhan manusia. Di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 silakan dibaca lagi. Atau kalau Bapak Ibu belum ikuti khotbah saya minggu lalu, ikuti. Ada di YouTube, WBSD. Pertinggalnya ada di situ. Kisah tentang Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat pada saat itu. Tapi mereka makan. Itulah dosa. Tidak tepat sasaran. Kejatuhan ini menandai masuknya dosa ke dalam manusia, Bapak Ibu. Ke dalam dunia pada umumnya. Merusak hubungan manusia dengan Allah. Terbukti Adam
semakin jauh dari Allah. Terbukti anak-anak Adam, Kain bahkan melanggar perintah yang lebih fatal kemudian, membunuh adiknya. Juga membawa konsekuensi dosa terhadap yang lebih luas lagi. Hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya, hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Semua ini rusak Bapak Ibu. Banjir yang besar kemarin terjadi, jangan pikir itu bukan karena dosa, itu karena dosa. Sehingga manusia tidak menghargai makhluk hidup lainnya. Kemarin saya nonton ada gubernur Jawa Barat itu menghancurkan tempat wisata di daerah puncak sana. Karena ternyata itu melanggar peruntukan. Banyak pohon-pohon besar yang dihancurkan hanya untuk membangun suatu ikon wisata baru. Itu kan menandakan kerakusan manusia. Kalau Bapak Ibu orang Jakarta, zaman kita kecil kalau ke puncak itu dinginnya minta ampun. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu sekarang ini besar di Jakarta ke puncak kita tidak mungkin akan pilih villa yang tidak ada AC-nya. Kalau kita ke Lembang, Bapak Ibu nggak akan mungkin pilih villa atau hotel yang tidak ada AC-nya. Padahal zaman saya kecil yang namanya puncak, apalagi Lembang, waduh itu dinginnya minta ampun. Jangankan sore, jangankan pagi, siang pun itu kita nggak mau mandi. Masukin air, zaman dulu kan air di bak ya, bukan shower gitu ya. Wah airnya dinginnya minta ampun. Apalagi kalau Bapak Ibu ke Bandung Selatan, Soreang dan sekitarnya. Saya kalau ke Soreang ke rumah bude saya, itu gak pernah mandi. Karena memang saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya itu jarang mandi. Mereka tuh mandi kalau mau pergi dalam acara yang spesifik. Misalnya, bahkan kuliah sekolah aja mereka gak mandi, cuma sikat gigi doang. Karena dingin dan tidak keringetan. Tapi sekarang, Bandung Selatan, Ciwidey itu, ya memang masih dingin. Tapi bagi saya tidak sedingin zaman saya kecil. Ada kerusakan yang diakibatkan kalau kita mau belajar Alkitab karena kerakusan manusia. Dosa, melanggar. Manusia diperintahkan Allah untuk apa? Untuk menjaga bumi ini. Kuasailah bumi, peliharalah bumi. Tapi apa yang dilakukan manusia justru merusak bumi ciptaan Allah. Di mana manusia ditempatkan di sana. Dosa bersifat universal Bapak Ibu. Semua orang berdosa dan merusak. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Jadi jangan bilang sama saya, Pak, saya tuh tidak pernah berdosa. Omong kosong kau. Kau boleh mengklaim dirimu tidak berdosa, tapi Alkitab kita mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa dosa adalah masalah universal. Semua manusia sudah berbuat dosa. Masalah universal. Bukan masalah kelompok suku tertentu yang berdosa. Kelompok suku lain ini tidak berdosa. Universal. Hitam, putih, kuning. Semua kita manusia berdosa. Dan karena semua ini berdosa, maka tentu mempengaruhi seluruh isi dunia ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dosa mengakibatkan pemisahan kita dengan Allah. Dalam konteks dosa asal yang saya bahas minggu lalu. Semua keturunan Adam dan Hawa umat manusia mewarisi. Apa itu? Dosa asal. Dosa asal ingat saya bagikan apa? Dosa asal itu tidak seperti yang saya diajarkan oleh banyak orang. Banyak orang mengatakan dosa asal, dosa turunan tuh bayi setiap lahir pasti sudah mewarisi dosa. Enggak begitu. Dosa asal itu kalau kita mau dalami sungguh adalah warisan dosa dari orang tua. Tapi bukan berarti bayi yang lahir itu sudah berdosa. Tapi bayi yang lahir itu nanti kalau sudah dalam kesadaran, cenderung dia berbuat dosa daripada tidak. Karena bayi itu nanti ketika sudah mulai dewasa, mengamati apa yang ada di sekitarnya. Tidak lain tidak bukan, yang paling dekat adalah orang tuanya. Orang tuanya itu emosional, maka si bayi ini melihat bahwa emosional itu hal yang wajar. Orang tuanya kalau ribut itu main pukul-pukulan, maka si bayi ini menganggap bahwa pukul-pukulan itu hal yang wajar. Itu yang dimaksud dengan dosa warisan. Si bayi ini tumbuh dengan pemahaman apa yang dibagikan oleh orang tuanya. Nah, panjang lebarnya ikuti khotbah yang minggu lalu. Sehingga akhirnya manusia semakin terpisah dari Allah. Dosa ini menyebabkan yang namanya kedamaian, shalom itu. Keintiman. Saya selalu suka bahasa intim.
mesra. Makanya kalau dalam perjamuan kudus, ya, dalam doa berkat, saya selalu berkata, biarlah damai sejahtera dari Allah, anugerah dari Yesus Kristus, dan keintiman, kemesraan dengan Roh Kudus. Karena bagi saya itu penting orang Kristen itu intim, mesra dengan Allah. Itu gara-gara dosa hilang. Tidak bisa dialami. Kalaupun bisa dialami hanya momen-momen tertentu ketika hatimu hancur. Karena suami selingkuh, karena di PHK, kita lagi hancur-hancuran. Terus kita datang kepada Allah, kita menyembah Allah, merasakan itu. Tapi habis itu hilang lagi. Kenapa? Karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan apa yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kekasih Tuhan di mata Tuhan. Kekuatan dosa yang paling mengerikan ialah memisahkan manusia dari Allah. Inilah kutuk dosa yang saya bilang itu. Kutuk dosa yakni maut itu keterpisahan dengan Allah. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah yang kudus. Ini menghalangi hubungan yang intim dan komunikasi dengannya. Makanya orang tuh kalau berdoa dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bahasanya itu lucu. Bapak Ibu kalau boleh jujur ya, sekarang kau doa dari hatimu, tapi pakai gadgetmu, terus rekam suaramu ketika berdoa. Terus dengarkan lagi doamu itu beberapa waktu kemudian. Kau dengarkan, lucu nggak? Lucu. Karena doamu itu kata-katanya kata-kata palsu. Bukan dirimu. Saya ulangi lagi ya. Coba kau berdoa dari hatimu tulus. Tapi kau sadar kau rekam suara doamu itu. Terus dengarkan nanti. Ada kasih jeda waktu. 1 hari kah? Beberapa jam kah? Terus dengarkan doamu lagi. Dari suara handphone yang kau rekam pakai voice itu. Voice note itu. Kau tertawa apa tidak? Kau merasa aneh gak dengan kata-kata doamu itu? Karena kebanyakan kita kalau berdoa tuh palsu, pakai topeng. Kenapa begitu? Karena ada masalah dengan Allah. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita fake, palsu. Kita gak pernah ngomong saya kamu, tiba-tiba dalam doa, saya, engkau. Aneh kak? Aneh. Palsu gak? Palsu. Jujur aja, di sini ada yang berani berdoa sama Tuhan, gue, lu Tuhan. Padahal setiap hari kita ngomong gue lu. Itu hal yang sederhana yang saya ajarkan kepada banyak orang. Sebab kalau kita sudah tidak bermasalah lagi dengan Allah, kita sudah intim dengan Allah, kita mau jadi diri kita sendiri, gak akan takut. Kenapa? Allah sudah tahu ini emang saya Tuhan. Saya ngomong begini tidak ada pikiran negatif, gak ada mau pakai topeng. Inilah aku Tuhan, datang dengan aku apa adanya. Dosa itu merusak hubungan vertikal kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Menghalangi berkatnya akhirnya, menghalangi kehadirannya akhirnya. Sehingga kita tidak pernah merasa hadirat Tuhan. Makanya banyak orang di tempat kerjanya korupsi. Kenapa? Karena gak merasakan hadirat Tuhan. Di luar rumahnya dia gampang ngibul. Bohong. Kenapa? Karena tidak merasakan hadirat Tuhan. Dosa akhirnya gampang dilakukan karena dia tidak pernah merasakan hadirat Tuhan di mana dia berada. Itu adalah dampak dosa, keterpisahan dari Allah. Tapi pertanyaannya, apakah cuma ini dampak dari dosa? Maut, keterpisahan dengan Allah. Diajarkan gereja, itulah dampak dosa. Tapi dengarkan saya, dampak dosa bukan cuma keterpisahan dengan Allah. Siapkan hatimu. Kalau kau tertampar, minta maaf, saya tidak niat untuk menampar saudara. Tapi ini adalah kebenaran yang saya mau bagikan. Selain membuat kita mengalami maut, keterpisahan dengan Allah, dampak dosa itu merusak diri manusia itu sendiri. Dengarkan saya, dosa itu bukan saja membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh, tapi dosa membuat kita merusak diri kita sendiri. Dosa itu mencemari hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Menghasilkan pikiran-pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang tidak terkendali, motivasi yang egois. Markus 7 ayat 21-23 di layar ini. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan yang tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua yang disebut dosa itu dikatakan timbul dari dalam, dari hati orang, dari hati manusia. Dosa itu merusak dirimu sendiri. Jadi bukan cuma membuat kita hubungannya jauh dengan Allah, tapi dosa itu membuat kita merusak diri kita sendiri. Dosa tidak hanya tindakan eksternal, tapi juga masalah internal yang mempengaruhi pikiran dan emosi kita, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Dosa yang merusak internal itu bahkan paling menghancurkan manusia menurut saya. Orang Kristen tapinya fokus dosa itu hanya masalah dengan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, Jesus I believe in you. Maka masalah dosa, hubungan kita dengan Allah itu beres. Benar gak? Ada amin gak? Amin. Tapi yang dilupakan oleh banyak orang Kristen, dosa itu juga merusak diri sendiri. Banyak orang yang belum sampai pada titik ini. Dosa yang merusak diri sendiri. Dosa dalam perkataan. Bohong, gosip, menghina, mengutuk, menggunakan kata-kata yang tidak membangun. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Perkataan kita memiliki kuasa Bapak Ibu untuk membangun dan menghancurkan. Dan dosa seringkali termanifestasi dalam perkataan yang tidak benar dan tidak membangun. Orang bijak zaman dulu, zaman saya kecil mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tapi kalau hari ini jempolmu harimaumu. Bikin status fitnah. Ada berita gak jelas, kita share di sosial media kita bumbui tambah-tambahi. Padahal kita gak tahu itu benar apa tidak. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan, dosa dalam perkataan. Banyak kita masih sering berbohong. Bahkan level pendeta ngakunya masih berbohong. Di mimbar bersaksi dusta. Saudara, kemarin saya baru menyembuhkan orang yang sakit padahal kemarin dia tidur seharian. Bohong gak tuh? Saudara, saya dapat hikmat dari Tuhan ketika saya baca Alkitab, saya mendengarkan suara dari surga. Padahal dia bukan dengerin suara dari surga, dia lagi cuma dengerin khotbah orang. Kenapa sih kita selalu hiperbola begitu? Kenapa sih kita selalu melebih-lebihkan sesuatu gitu? Terus Bapak Ibu tuh gak curiga gitu sama orang yang berkhotbah, saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Kenapa kok percaya aja sama orang yang model begini gitu loh? Padahal kita tidak kenal dia. Kecuali Bapak Ibu kenal banget sama dia. Emang orangnya seperti itu. Emang orangnya tuh ngeroh banget. Emang orangnya tuh hidupnya lempeng. Kok kenal banget sama dia. Sehingga akhirnya otakmu berkata, iya kalau dia dengar suara Tuhan memang masuk akal. Karena orangnya memang hidupnya seperti itu. Tapi pendeta yang kau dengarkan itu, yang kau percayai dia setiap hari dengar suara Tuhan. Kau kenal saja tidak loh. Pernah salaman aja tidak loh. Lo kalau salaman aja gak pernah, gimana pernah bisa ngobrol? Terus kau percaya gitu dia ngomong, dia dengar suara Tuhan senantiasa. Kalau zaman dulu ya, abad belasan, orang-orang masih bodoh seperti itu, logikanya belum tajam. Oke deh, hamba Tuhan zaman dulu tuh sering bohong tuh masih bisa diterima. Tapi zaman sekarang, Bapak Ibu gak kenal saya kan? Tapi kan siapa saya bisa di browsing aja coba di internet. Rekam jejak khotbah saya bisa diikuti sejak saya menjadi pendeta 22-23 tahun yang lalu. Ada itu pertinggalnya. Kalaupun gak bisa akses internet, teman-teman saya, nih yang muka-mukanya sering muncul di layar, siapa tahu kenal saudara, hubungi mereka, tanya mereka, siapa saya gimana. Bahkan silakan tanya sama orang yang pernah keluar dari the way, bagaimana sikap saya. Apakah saya itu bajingan, main perempuan, tergoda dengan uang. Tanya aja sama orang yang sudah keluar dari the way deh. Kalau orang di the way kan takutnya masih gimana sama saya, sungkan gitu ya. Tapi tanya sama pendeta-pendeta, sama teman-teman dari the way yang dulu di the way, yang sekarang sudah keluar. Benarkah mereka keluar karena saya berzina, karena saya tukang bohong, tukang kibul, sering dusta? Silakan.
Come on Bapak Ibu, ayo. Kemudian dosa, selain dosa perkataan, dosa apa Bapak Ibu? Dosa dalam pikiran. Pikiran-pikiran kotor, iri hati, kebencian, kesombongan, penghakiman. Matius 5 ayat 28 mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dosa dalam pikiran. Dan dengarkan saya, tentu Bapak Ibu paham. Dosa dalam pikiran itu tidak bisa terlihat. Iya dong. Yang paling tahu pikiran seseorang ya dirinya sendiri dengan Allah. Dosa dimulai dari pikiran. Pikiran yang tidak bisa dikendalikan dapat membawa pada tindakan dosa. Contohnya Hawa kan. Hawa melihat pohon itu terus gitu. Dia memandang pohon itu terus gitu. Kenapa itu dilarang ya? Padahal kata Allah kepada Adam suamiku, semua pohon di taman ini baik untuk dimakan buahnya. Tapi itu kenapa dilarang ya? Fokusnya pada itu, pikirannya terganggu. Akhirnya disentil aja sama si ular. Ambil dia. Pikirannya tidak bisa dikendalikan. Sehingga akhirnya jatuh dalam dosa. Dosa dalam pikiran. Nah ini agak sulit nih. Karena suami gak bisa bilang sama istri, dosa pikiranmu, loh gimana ukurannya? Istri juga gak bisa sama suami, Pak pikiranmu itu gimana? Ukurnya gimana? Baru ketika dibuahi kelihatan kan? Makanya kita harus jujur sama diri sendiri. Sebab yang tahu pikiranmu adalah dirimu sendiri. Selain itu ada dosa dalam perbuatan. Ini berarti sudah ekspresi dari pikiran dan juga apa yang ada dalam diri kita. Mencuri, berzina, membunuh, menipu, melakukan kekerasan. Dosa perbuatan, Galatia 5. Aduh Bapak Ibu, ini kalau dikotbahkan Galatia 5 bisa berapa seri sendiri. Perbuatan daging itu loh. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselingkuhan. Dan silakan terus baca. Inilah perbuatan, dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu manifestasi dari manifestasi eksternal dari hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran kita, pasti termanifestasi dalam perbuatan dosa eksternal, dosa perbuatan yang ada disebutkan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ini. Dan dosa yang kita lakukan perbuatan ini, itu memiliki konsekuensi yang serius Bapak Ibu. Dan dengarkan saya lagi, ketika kita sudah bertobat, terus minta ampun sama Yesus, sama Bapa lewat Yesus yang sudah menebus kita di atas kayu salib, dosa kita dengan Allah beres. Saya bilang beres, karena itu yang dikatakan Alkitab. You believe, kau percaya kepada Yesus dengan perbuatannya di atas kayu salib, maka dosamu diampuni. Tapi yang harus diingat, yang diampuni itu dosamu dengan Allah. Yang kadang lupa bahwa kita sering berdosa terhadap siapa? Diri kita sendiri. Sebab dosa itu merusak diri. Maka gak heran Bapak Ibu, kalau tidak disadari, akhirnya orang terus berbuat dosa. Ini gila nih berita nih, saya gak kenal orang ini. Uang pajak malah jadi modal anak untuk fashion show. Saya orang pajak, ada pengusaha yang ngemplang pajak atau belum bayar pajak, saya hubungi dia. Perusahaan itu mestinya harus bayar pajak 10 miliar, ya udahlah sama saya cincailah 1 miliar aja lah. Dibayarlah pajak, tapi tidak masuk ke kas negara. Udah dikorup gak masuk ke kas negara, malah dibuat untuk modal fashion show anak. Satu sisi bagus gak? Masa orang tua gak support mimpinya anak gak bagus? Bagus dong. Tapi yang dilakukan adalah korup. Ini orang ini nih, saya yakin dia tidak dalam kesadaran bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Sebab mungkin dalam lingkungannya sudah wajar hal melakukan seperti itu. Yang belum lama ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru kemarin beritanya. Sekjen DPR ditetapkan tersangka, cuma belum ditangkap aja karena belum dihitung kerugiannya berapa, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekjen DPR. Anggota DPR itu berapa ratus orang Bapak Ibu? Itu yang manage, itu yang ngasih gajinya, kasih tunjangannya itu sekjen. Sekjen DPR itu sebenarnya orang nomor 1 di DPR MPR, mewakili negara.
ada bangun perumahan dikorup. Bayangin. Ini lingkungan. Makanya saya bilang dosa itu sifatnya universal. Kemudian Bapak Ibu, setelah dosa itu merusak diri sendiri, apa yang sering dilupakan oleh orang Kristen? Dosa itu menghancurkan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau dosa hubungan kita dengan Allah, percaya Yesus, saya bilang selesai. Beres. Tapi bagaimana saudara dosa itu yang merusak diri kita? Dosa yang merusak sama hubungan kita dengan sesama. Sebab dosa itu menyebabkan konflik, perselisihan, perpecahan. Jangankan dengan sesama manusia, dengan anggota keluarga aja bisa terjadi. Dengan sahabat aja bisa terjadi. Yakobus 4 ayat 1. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sengketa, problem kita dengan sesama. Pertengkaran kita dengan sesama. Itu dimulai dari hawa nafsumu. Jadi dosa itu bukan saja merusak diri, tapi merusak hubungan kita dengan sesama. Contohnya yang paling clear ya, Kain dan Habel. Lu bayangin aja, adik kakak itu. Brothers. Dan ini ngomongnya ribuan, entah jutaan tahun yang lalu. Ketika manusia masih primitif. Mestinya ya, manusia belum ada godaan duniawi yang seberat kita sekarang ini. Tantangannya belum seberat kita sekarang ini. Masih sangat kekerabatannya tinggi. Kakak dan adik kandung. Kok bisa gitu ya? Benci sama adiknya. Di zaman dunia yang masih primitif zaman dulu. Yang kekerabatannya masih dekat. Dan bahkan membunuh adiknya. Dan tanpa bersalah lagi. Dosa memang menghancurkan hubungan horizontal dengan sesama. Menciptakan ketidakpercayaan. Orang gak percaya sama kita. Mengadakan permusuhan. Wah, ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Lihat. Ini contoh yang viral beberapa tahun yang lalu. Karena gak bisa mengendalikan diri. Akhirnya bisa menghabisi nyawa orang lain. Apapun itu alasannya. Oh, ini kan hubungan antara cuma atasan dengan bawahan. Ini yang paling gila lagi Bapak Ibu. Coba lihat. Anak 14 tahun bunuh ayah, nenek, dan ibu luka parah. Ada anak 14 tahun, seusia anak saya. Yang masih kecil, yang paling kecil, Silo. Masih 13 Silo, on the way 14. Dia ngebunuh. Coba ngebayangin deh ya. Kita ngebayangin Silo ngebunuh gua. Ngebunuh si Oma. Terus ngelukain si mamanya coba. Amazing, gak masuk akal saya gimana caranya, tapi terjadi. Dan ini bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Kalau kau buka mata lebar-lebar, buka wawasan lebar-lebar, ini terjadi di sekitar kita. Dan ini mengerikan. Pertama, dari mana anak 14 tahun itu bisa niat bunuh orang tuanya? Cara ngebunuhnya. Ide ngebunuh, dari mana coba? Mungkin dari sosial media, yang gampang diperoleh. Lihat film-film yang gak dikontrol sama orang tuanya. Kan ada film-film baru tuh. Ada film di Netflix yang baru tuh. Film Korea. Yang kayak The Raid gitu. Ngebacok orang gampang aja. Saya sih senang aja karena film ya. Tapi kalau anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Sat, darah keluar kemana-mana. Kepala terpenggal kemana-mana. Apa tuh kalau film tuh apa sih namanya? Yang ngerampok-ngerampok itu main game itu apa? Hah? Money Heist. Iya. Atau lagi apa yang ngerampok truk, ngerampok mobil. Enggak, game-game yang udah populer udah lama tuh. GTA. Itu GTA tuh kan, coba Bapak Ibu. Gue tuh sampai anak gue main begini masuk ke alam bawah sadarnya gak sih? Ada mobil suka dirampok mobilnya, terus dapat duit dari rampokan itu. Ngerampok lagi orang. Kayaknya lucu gitu ya, itu game doang Pak. Tapi itu kan kalau anak kita belum ngerti apa-apa. Kalau lu udah gede, kayak saya udah bangkotan begini, udah bisa lah itu cuma game doang gitu. Gak baperan. Tapi kalau anak kecil diajak main GTA. Orang tuanya bilang, Pak aku habis ngebacok orang dan ngambil mobilnya, keren. Kan sarap bapaknya.
Makanya mungkin gak heran seperti ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selain dosa itu merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan sesama, dosa ini juga membawa konsekuensi yang kekal. Dosa itu membawa hukuman kekal Bapak Ibu. Hukuman kekal itu apa? Artinya apa? Keterpisahan kekal itu apa? Perpisahan abadi dengan Allah. Ini bicara mengenai di neraka, Gehenna, lautan api dan belerang yang kekal itu. Di mana ratap tangis, kerta gigi yang ada. Di mana gak ada lagi hadirat Allah di situ. Di mana orang benar-benar tidak pernah merasakan Allah di situ. Pokoknya menderita everlasting selama-lamanya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, kurios kita. Ayat ini menegaskan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Keterpisahan dengan Allah yang kekal. Keterpisahan kekal dengan Allah. Dan keterpisahan kekal dengan Allah itu bahkan bukan bicara nanti. Kalau banyak orang Kristen diajar sama gerejanya, sama pendetanya bahwa keterpisahan kekal dengan Allah itu nanti terjadi di neraka. Saya mengajar saudara, kalau kau terus berdosa, keterpisahan dengan Allah itu sudah terjadi hari ini, bukan nanti. Saat ini, bukan nanti. Dan saya jujur, saya berani berkata, saya melihat sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak orang yang saya lihat, yang saya amati, itu sudah hidup secara tidak sadar di dalam dosa yang kekal itu. Keterpisahan yang kekal dengan Allah itu. Apa contohnya Pak? Ya tadi saya bilang, melakukan hal yang disebut dosa tapi dia tidak sadari. Itu keterpisahan Bapak Ibu. Dia korup, santai aja. Dia tidak merasa salah dengan korupsinya. Tadi saya sebelum naik ke sini di mobil, ada video muncul di Reels Facebook. Nanti mungkin siang saya mau share di sosial media saya di Facebook. Ada orang berkata demikian. Kamu mau bisnismu membuatmu jadi kaya raya? Dengan hanya membuat coffee shop kecil-kecilan, kau akan menjadi orang kaya raya. Diajarkan di situ. Bikin coffee shop kecil-kecilan, terus harus siap modal untuk promo. Bayar influencer banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Supaya kopimu jadi viral. Nanti kalau viral akan banyak investor datang. Nanti buatlah. Kalau dengan ada investor 1 masuk 2M, bikinlah yang proper. 1 tempat, 2 tempat yang lebih bagus. Undang lagi influencer. Kemudian datang lagi invest. Bikin secepat-cepatnya 100 coffee shop. Kalau itu sudah jalan, promoin. Habis itu biarin berjalan begitu aja. Kalau mau bangkrut, ya udah bangkrut aja. Karena kita sudah dapat modal. Itu yang terjadi sama Jerome Pauline. Kalau Bapak Ibu tahu. Menanti. Dan banyak bisnis-bisnis lain yang cepat berkembangnya, cepat juga hancurnya. Makanya kalau berbisnis, Bapak Ibu punya duit cuma terbatas. Hati-hati. Beli franchise itu bagus. Tapi selidiki siapa yang punya franchise itu. Coba deh Bapak Ibu. Hari ini kan gampang banget di pinggir jalan kita lihat ada model baru apa. Masih ingat dulu zaman beberapa tahun lalu ada Milo, apa? Milo, ya, es Milo. Hah? Es kepal Milo. Oh itu kan di mana-mana menjamur kan. Coba sekarang, bisa lihat ada di pinggir jalan lagi? Nggak ada. Dan yang paling dirugikan siapa? Rakyat miskin, karena beli franchise-nya murah, paling cuma 3 juta, 5 juta. Tapi dilakukan hanya karena kemaruk aja. Wah di tempat itu laku banget. Itu karena pakai influencer Bapak Ibu. Come on. Diundanglah. Wah ini murah sekali, enak sekali, untungnya besar. Tergodalah banyak rakyat. Es krim kepal Milo. Inna ilahi wa inna ilaihi roji'un. Itu es krim yang dari Cina itu apa tuh? Mixue. Spellingnya salah ya saya. Apa sih yang benar itu? Ada katanya salah lagi. Itu kurang viral apa coba? Coba hari ini lihat masih ada nggak yang rame ngantri gitu? Enggak, kenapa? Saingannya udah banyak sekarang ini. Dan juga orang mana yang tiap hari makan es krim coba? Makanya saya bilang kalau mau ikut-ikutan tuh
ya jual es teh manis aja deh. Itu pasti agak susah lamanya, hancurnya. Kenapa? Muka-muka saudara, muka-muka teh manis semuanya nih. Ya kan? Kopi itu juga mungkin agak lama. Tapi sekarang coba, saya lihat ada orang goes kopi cuma 6.000. Bayangin. Sekarang dijual kopi digoes 6.000. Lo beli ke kopi kenangan harganya masih 20.000. Tinggal tunggu waktu aja tuh inai-inai juga tuh. Maka sekarang ayo hati-hati Bapak Ibu dalam berbisnis. Ini dunia udah ngeri nih. Banyak perusahaan udah collab kan di Indonesia ini. Setiap hari ada aja yang bangkrut. Kalau nggak bangkrut ada aja yang dikorupsi. Pertamax lah, dari Pertalite yang dioplos. Ngeri banget gak sih? Tadi baru baca di koran juga. Ada dana makan siang gratis 10.000. Dipangkas jadi 8.000. Bayangin Bapak Ibu, tega gak tuh? Program utama Presiden Prabowo dari 15.000 janjinya diturunin jadi 10.000. Dikorup sekarang cuma tinggal 8.000. Yang didapat anak-anak itu apa? Makanya saya bukannya tidak mendukung programnya Pak Presiden ini ya. Cuma Pak Presiden itu apa nggak tahu apa pejabatnya itu mentalnya mental korup semuanya. Kalau misalnya kayak di Cina, koruptor dihukum mati, mungkin bisa jalan tuh. Tapi Indonesia, kalau nggak viral di sosial media, nggak akan dikasuskan. Keterpisahan kekal dengan Allah itu bahkan bukan bicara nanti Bapak Ibu. Tapi saat ini ketika masih hidup di dunia ini. Di Amerika Bapak Ibu. Ada namanya Trunk. Trunk ini apa ya? Kalau saya pelajari itu kayak narkoba yang mudah banget dan murah banget. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sosial media itu banyak zombie di Amerika. Saya kasih contoh salah satu filmnya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini bukannya drakor. Ini orang-orang yang dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ada yang tidur begitu aja, gak peduli dengan yang lainnya. Dia juga gak ngerti dirinya tidur, gak sadar pokoknya. Kayak zombie, bener-bener kayak zombie. Perhatikan. Karena Trunk tadi, sejenis zat adiktif yang murah, diperoleh murah. Nah orang begini tuh jangankan ingat Allah, ingat dirinya sendiri aja gak bisa kan? Orang dia gak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dosa itu membuat kita merusak diri sendiri, membuat kita merusak hubungan dengan sesama, dan bahkan membuat keterpisahan dengan Allah yang mestinya terjadi nanti di neraka kalau kita gak bertobat, terjadi hari ini di bumi ini. Maka gak heran orang-orang itu tidak bisa merasakan hadirat Allah tuh. Kenal Allah tidak, gak peduli sama apapun juga, yang penting gue happy, I'm happy. Makanya tadi udah jelas itu program makan gratis itu untuk membuat anak-anak kita nanti gizinya bagus. Ini kelihatannya nanti dampaknya tuh 20 tahun, 30 tahun mendatang Bapak Ibu. Tapi dikorup kok tega gitu. Yang kemarin baru viral minyak goreng. Minyak kita. Beli 1 liter. Itu kan minyak kita kan minyak subsidi untuk rakyat miskin. Kalau boleh jujur kan begitu. Kalau Bapak Ibu mestinya jangan beli minyak kita ya. Bimoli kek apa kek. Minyak kita tuh buat rakyat saudara kita yang gak mampu. Beli 1 liter. Ternyata pas ditimbang cuma 750 mili. Tega banget gak tuh? Dan ini bukan terjadi di dunia luar sana. Di gereja juga ada hal-hal yang mengkorupkan begini. Ini gak disadari. Karena kalau kita ngomongin kembali kepada orang Kristen. Yang penting udah percaya sama Yesus bro. Sebab kalau kita percaya sama Yesus, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Iya, saya percaya. Tapi bagaimana tadi dengan hubunganmu dengan gara-gara dosa merusak dirimu sendiri? Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Tadi saya ambil contoh yang parah. Soal terang tadi.
Namun yang lebih sederhana dan bahkan banyak kita alami sehari-hari adalah merasa sendiri. Siapa yang di sini hari-hari ini merasa sendiri? Tahu nggak? Kalau kau merasa dirimu sendiri, kau sebenarnya sedang terpisah dengan Allah. Sebab Alkitab saya mengatakan, aku adalah Allah yang Immanuel. Aku beserta dengan kamu. Jadi kalau ada orang Kristen bikin status lonely, sendirian, gak ngerasain siapapun mengasihi aku. Nyanyi lagu Michael Jackson, You are not alone. Ini orang yang saya berani yakin dia tidak merasakan hadirat Allah. Artinya apa? Masih terikat dalam dosa. Sorry ya Bu, sorry ya Pak. Merasa sendiri itu dampak dosa yang tidak disadari oleh kita. Dosa itu membutakan rohani Bapak Ibu. Dosa dapat membutakan seseorang terhadap kebenaran rohani. Sehingga sulit untuk melihat kebutuhan akan keselamatan dan memahami kasih karunia Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mengatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dosa itu menghalangi seorang manusia untuk melihat kebenaran Injil. Jadi meskipun Alkitab dibaca berkali-kali, dengerin pendeta berkali-kali, setiap hari pokoknya TikToknya pasti ada 1 jam 2 jam dengerin pendeta. Tapi karena dosa, kebenaran Injil yang dia baca, yang dia dengar, yang dia lihat itu gak sampai juga merubah dirinya. Dia Kristen gak? Kristen, tapi gak bisa menjadi seperti Kristus. Kenapa? Dirinya tidak pernah menganggap penting untuk menjadi seperti Kristus. Yang penting cuma percaya kepada Yesus. Dan itu yang terjadi di dunia Kristen. Yang penting I sudah percaya sama Yesus. You udah belum? Padahal kalau percaya kepada Yesus, iblis pun percaya kepada Yesus. Siapa bilang tidak? Iblis yang menguasai orang di Gerasa itu kan berkata, Hai Yesus anak Allah yang hidup. Percaya nggak bahwa Yesus adalah anak Allah? Percaya. Tapi si iblis mana bisa, mana mau, mana kepikiran hidup sama seperti Yesus. Kekuatan dosa itu begitu mengerikannya Bapak Ibu. Makanya saya khotbahkan hari ini. Namun seringkali diremehkan manusia sehingga semakin merusak segala aspek kehidupan manusianya. Orang percaya semakin susah lepas total dari dosa karena cuma diajarkan sebagian kebenaran Injil. Nah ini saya bilang, Bapak Ibu siapkin kantong anggur yang baru ya. Kau selama ini hanya diajarkan oleh pendetamu dan gerejamu sebagian kebenaran Injil. Bukan holistik, bukan seluruhnya. Seperti, contohnya dengarkan saya, siapkan hatimu, kantong anggur yang baru siapkan. Kita diajar bahwa dosa ketika kita mengaku kepada Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka dosa yang merah seperti kermizi pasti dibuat putih seperti salju. Benar gak? Kita diajarkan begitu oleh gereja. Benar gak Alkitab mengatakan demikian? Iya, benar. Tapi itu baru sebagian kebenaran. Ya, dosa kepada Allah sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saya percaya banget. Dengan kita percaya pada penebusan Yesus di atas kayu salib, maka dosa saya diampuni. Dan kapanpun saya mati, surga bersama dengan Allah dalam keabadian menjadi hak saya. Tapi dosa kita, saya bilang berkali-kali dari awal sudah saya ngomong, bukan saja dosa kita kepada Allah, tapi ada dosa kita terhadap diri kita sendiri. Dosa kita terhadap sesama manusia. Pertanyaan saya, itu bagaimana? Kan yang ditanggung Yesus tuh, aduh paham gak sih? Yang ditanggung Yesus itu kan maut. Maut itu apa? Keterpisahan dengan Allah. Elai lema sabatani, ketika Yesus di atas kayu salib itu dia menanggung keterpisahan dengan Allah. Maka ketika kita percaya sama salib Yesus, keterpisahan dengan Allah tidak lagi berkuasa atas kita. Kalau kau percaya sama Yesus. Tapi kan dosa bukan cuma itu. Dampak dosa kan saya bilang tadi bukan terpisah dengan Allah saja. Tapi ada dampak dosa untuk diri sendiri. Dampak dosa terhadap sesama. Pertanyaan saya, apakah itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib? Wah ini kalau disalahpahami, saya digebukin lagi nih. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan dosa terhadap diri sendiri? Dosa terhadap sesama. Apakah itu juga ditanggung Yesus di atas kayu salib? Yang saya tahu,
Yang Yesus tanggung itu adalah kutuk dosa, keterpisahan dengan Allah. Itu yang dia selesaikannya. Maka dia bangkit. Keterpisahan dengan Allah tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang yang percaya kepada Yesus terus hidup dalam dosa dan dampak dosa itu merusak diri dan merusak hubungan kita dengan sesama, itu bagaimana? Perhatikan ini yang jarang diperhatikan orang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Khotbah yang saya khotbahkan kemarin hari Sabtu di ibadah Sabat Shalom. Udah dengar belum? Udah ikuti belum? Belum. Mengampuni sesama baru memohon ampunannya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita sebelum minta ampun kepada Allah harus mengampuni seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini gak pernah diajarkan sama gereja. Gereja cuma mengatakan kau minta ampun sama Allah, percaya kepada Yesus, dosamu diampuni. Bapa akan mengampunimu. Pengampunan Bapa itu, kasih agapenya Bapa itu berlaku selama-lamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Pengorbanan Yesus di atas kayu selesaikan dosa kita. Iya. Tapi ayat ini kenapa gak dibaca? Yang ngomong ini siapa? Yesus. Yang ngajar doa ini siapa? Yesus. Ayat ini keluar langsung dari mulutnya Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalau kau minta ampun kepada Bapa, kata Yesus, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan kebenaran ini. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Siapkan kantung anggur barumu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Pernah gak diajarkan banyak gereja hal ini? Pernah gak pendetamu menekankan hal ini? Yang ditekankan memang kasih karunia Yesus. Tapi hal lain yang Yesus ajarkan disembunyikan. Karena kata Yesus, kalau kau tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampunimu juga. Dosa kepada Allah sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, iya. Namun dosamu kepada sesama manusia, yang membereskan harus siapa? Dirimu sendiri. Ketika kita minta ampun kepada Allah dan percaya kepada Yesus, yang diampuni itu dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada sesama harus kita bereskan sendiri. Ada bagianmu, ada bagiannya Allah. Bapak Ibu tahu cerita tentang Matius 18:23-35? Ada orang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Dia gak bisa bayar. Raja udah marah, tapi dia memohon ampun. Raja ampuni kami, memelas banget. Raja mengampuni, oke? Karena aku kasihan sama kamu, 10.000 talenta utangmu ku anggap lunas. Dia keluar rumah, keluar istana raja dengan sukacita. Ketemu saudaranya. Saudaranya punya hutang sama dia berapa? 100 dinar. Dicekek orang itu, dipenjarain. Dia baru diampuni dosanya 10.000 talenta. Sekedar informasi saja. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 60 juta dinar hutangnya kepada raja diampuni. Dia keluar rumah, keluar istana raja. Ketemu orang cuma berhutang 100 dinar. Bayangin. 60 juta dinar baru diputihkan. Ada orang cuma hutang 100 dinar sama dia. Dipenjarain. Apa yang terjadi? Udah pernah baca kisah itu Matius 18? Raja dengar, panggil itu orang tadi. Dipanggil lagi. Kamu tuh kurang ajar ya. Utang lo 60 juta dinar baru ku ampuni. Aku dengar barusan saudaramu cuma utang 100 dinar. Kau penjarakan. Oke kalau gitu. Sudah diampuni loh. Tapi kalau raja punya hak gak? Punya. Sekarang hutang yang barusan ku ampuni. Ku bikin ada lagi ada. Bisa bayar gak? Gak bisa raja. Penjarain. Begitulah membaca doa Yesus. Yang diajarkan kepada kita. Ampunilah akan kesalahan kami ya Bapa. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena meskipun kau percaya kepada Yesus sambil nangis-nangis, kau percaya sama Yesus, dengarkan saya. Tapi kau punya masalah dengan orang lain yang tidak mau kau ampuni dia. Kau bahkan juga tidak mau minta maaf sama salahmu kepada orang itu. Meskipun Allah Bapa sudah mengampunimu. Tapi kalau di akhir hidupmu kau masih simpan dendam, amarah kepada orang lain. Dosamu yang sudah diampuni itu akan dibuat lagi ada. Banyak kita tidak melakukan ini.
Maka gak heran dosa terus mengikat kita. Kita imani dosa kita sudah diampuni oleh Allah karena percaya kita kepada Yesus. Ternyata karena kita belum memaafkan orang lain dan memohon maaf kepada orang lain akan salah kita. Maka kata Yesus, dengerin ya, ini bukan kata Seno. Kata Yesus. Ini bukan tafsir, ini perkataan Yesus. Dosamu gak diampuni. Jadi jangan anggap sepele kekuatan dosa Bapak Ibu. Dosa itu bisa mengikat kita. Ketika kau percaya kepada Yesus akan apa yang dia perbuat di Golgota itu. Dosamu dengan Allah. Kutuk dosa yakni keterpisahanmu dengan Allah itu selesai. Tapi jangan anggap itu beres. Sebab yang baru beres itu dosamu kepada Allah. Dosamu kepada dirimu sendiri. Yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang merusak diri. Narkoba itu merusak diri. Ya ini harus diberesin sama diri kita sendiri. Gak bisa orang narkobaan terus diajar, ayo bertobat ya, dibaptis ya, terus langsung sembuh. Enggak. Harus dirinya sendiri yang mau merubah. Oke, aku udah ciptaan baru. Dosaku sama Allah sudah diampuni, terima kasih. Sekarang aku menjaga kekudusanku sampai mati. Ini narkoba yang kemarin membuatku sampai jangkis, merusak habis rumah tanggaku. Aku mau buang. Komitmen. Sebab pembaptisanmu dan percayamu kepada penebusan Yesus di atas salib tidak akan merubah dirimu yang tadinya jangkis, narkobaan, tiba-tiba bisa free. Gak bisa. Harus ada kemauan. Sebelum kita berdosa, kita ngebully orang, berantem. Kita gak pernah diterima sama komunitas manapun karena kita dikenal sebagai orang yang brengsek. Bertobat kenal Yesus. Aduh ampuni aku Yesus. Dosamu diampuni oleh Bapa. Tapi agar kau bisa masuk ke komunitas-komunitas yang menolakmu, harus tunjukin kau sudah berubah. Datangi satu persatu. Bro sis, kita udah kenal cuman gue tahu lo pada gak suka sama gue karena kelakuan gue brengsek kemarin. Minta maaf ya. Tapi gue udah mau bertobat, gue udah hidup baru. Tolong berikan kesempatan gue karena gue tahu komunitas ini bagus buat gue. Gue minta maaf. Mulailah ketika diterima lagi menjadi dirimu yang baru. Kan begitu. Gak bisa kita lagi punya masalah sama orang lain, berantem. Terus kita dibaptis, bertobat, percaya Yesus. Tiba-tiba lagi bangun tidur, teman kita ketok-ketok. Bro, gue mengasihi lo. Gak bisa begitu. Ada bagian lo sendiri. Rumah tangga yang lagi nyaris diambang kehancuran. Terus ketika si suaminya bertobat, itu gak bisa tiba-tiba istri ujuk-ujuk. Aku cinta sama engkau. Gak bisa. Si suami yang harus berubah diri dulu dong. Berusaha merayu istri dan sebagaimananya gitu. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan. Inilah bahaya dosa itu. Merusak bukan saja hubungan kita dengan Allah, tapi merusak diri sendiri. Merusak hubungan dengan sesama. Dan yang paling parahnya, selama kau masih hidup. Kalau kau udah 80 tahun, 90 tahun tinggal mati, paling setahun 2 tahun lagi lah. Tapi kalau kayak gua, masih ada kesempatan 20-30 tahun lagi. Kalau kita gak menyelesaikan dosa, maka kita akan benar-benar mengalami keterpisahan dengan Allah, bahkan di dunia ini. Gak bisa ngerasakan Allah. Tadi salah contoh yang paling signifikan saya bilang, merasa sendiri. Kok gue sendirian aja ya? Gak ada yang backup ya? Kok gue capek ya? Yuk Bapak Ibu, buka hatimu. Uji yang barusan saya ajar bersama Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Tapi jika kau keraskan hati, ya itu pilihanmu sendiri. Terima resikonya. Tapi kalau kau mau dengar saya, seperti saya bilang tadi, jangan cepat aminkan. Anggap saya yang saya ajarkan ini diajarkan orang bodoh aja deh. Tapi coba renungkan bersama Roh Kudus. Apakah yang saya ajar benar apa tidak? Ingat, yang saya pakai ayat-ayatnya, ayat-ayat yang langsung diajarkan oleh Yesus. Semoga saudara memahami kebenaran dan akhirnya kita bisa beres di hadapan Bapa. Bereskan hubunganmu dengan sesamamu. Bereskan hubunganmu dengan dirimu. Maka dosa benar-benar tuntas. Dosa itu begitu kuat mengikat kita. Ada bagian yang memang hanya Allah dan Yesus yang menyelesaikannya. Tapi juga ada bagian kita. Kau mengasihi dirimu sendiri gak? Maka jangan berdosa lagi.
Masalahmu dengan sesama mau harmonis gak? Beresin. Jangan terlalu ngeroh. Kita ribut sama suami, malah suami pulang, kita doa pakai bahasa roh. Gak ada gunanya. Pah, sorry ya. Ma, sorry ya. Beres. Selesaikan, maka kau bisa hidup di bumi seperti di surga. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Buat salah kebenaran-Mu yang kami dengarkan. Bagaimana di hari ini kami belajar tentang kekuatan dosa yang luar biasa. Kami percaya bahwa dosa kami, kutuk dosa yakni maut, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tapi yang sering kami lupakan adalah dosa bukan saja merusak hubungan kami dengan Allah, membuat kami terpisah dengan Allah mengalami maut itu. Tapi dosa juga bisa merusak diri kami sendiri. Karena kedegilan hati, karena kedagingan, karena semua perbuatan dosa, kami merusak diri kami sendiri. Ya, diri kami sendiri. Kami juga karena dosa, karena kedegilan hati kami juga merusak hubungan kami dengan sesama kami, bahkan dengan anggota keluarga. Sampai tadi ada cerita, ada kisah anak 14 tahun membunuh bapaknya, neneknya, dan melukai ibu kandungnya. Dosa bisa membuat kita tidak punya hubungan baik dengan sesama manusia. Dan dosa yang paling luar biasa adalah membuat kita hidup di bumi ini merasa hampa. Jika kau hari ini sering merasa sendiri, dengarkan saya, buka hatimu, dengarkan saya. Jangan-jangan itu karena dosamu yang belum beres. Sebab kalau orang sudah beres dari semua dosanya, dia akan mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, menyertai kemanapun kita melangkah. Maka orang yang sudah seperti ini tidak akan pernah sendirian. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan di minggu ini tentang kekuatan dosa. Sehingga kami bisa menghitungnya dan bisa coba menyelesaikan apa yang bisa kami selesaikan. Selain tentu beriman kepada Yesus yang sudah menebus dosa kami di atas kayu salib. Maka Yesus, terima kasih buat semua perbuatan-Mu kepada kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu luar biasa. Tapi kami diingatkan juga lewat perkataan-Mu yang kami dengarkan tadi. Bahwa kalau kami belum mengampuni orang lain, kami belum mengasihi, mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kami sering lupa bahwa ayat ini yang bicara adalah Yesus sendiri, Engkau sendiri. Maka tolong kami Roh Kudus bisa menyelesaikan bagian kami, sehingga akhirnya pengampunan yang Yesus selesaikan di atas kayu salib itu terjadi juga, termanifestasi dalam hidup kami. Makasih buat segala-galanya. Ampuni salah dosa kami.